Halo, kita habis goes. Tapi saya lagi sedih. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini saya akan bercerita dan berbagi kisah bagaimana drone saya bisa jatuh pada waktu saya lagi goes bareng teman-teman. Dan kenapa kok bisa jatuh dan kira-kira kesalahannya ada di mana? Apakah dari saya yang salah mengendalikan atau dari alatnya atau dari apa? Nah, ini penting buat para pemula seperti saya dan buat teman-teman yang baru memiliki drone. Walaupun drone itu mungkin sudah canggih dan sudah dilengkapi dengan banyak sensor di depan, di samping atau di bawah, tapi jika kita tidak melewati prosedur yang sudah atau urutan-urutan yang harusnya sudah kita lewatin supaya kita siap terbang, maka kecelakaan seperti ini akan terjadi oleh siapapun, baik itu pemula atau mungkin sekelas yang sudah pro pun akan mengalami. Tapi kebanyakan buat mereka yang sudah pro, mereka akan melewati step-step ini dulu sebelum mereka menerbangkan sebuah drone. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan perlengkapan yang biasa saya bawa, cuman memang naasnya hari ini tadi drone yang saya punya, Spark kesayangan saya itu jatuh. Kenapa bisa jatuh? Nah, jadi begini, memang ada beberapa step-step yang harus kita lewatin sebelum kita terbangin drone. Nah, yang pertama adalah kita harus siap, ada persiapan yang harus dilewati. Artinya semua itu sudah harus ditata ketika kapan kita mau terbang, ketika kita terbang itu kondisinya seperti apa, drone-nya siap atau enggak. Terus kemudian timingnya seperti apa, itu memang harus disiapin dan itu penting banget gitu supaya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi. Nah, yang saya alami tadi adalah saya pengen ngambil spot. Kebetulan memang spotnya itu bagus dan waktunya nggak banyak karena memang yang ingin saya ambil itu adalah pesepeda itu tadi. Kebetulan melewatin view yang bagus, tempatnya bagus, sehingga saya keburu-buru. Nah, memang feeling itu tetap harus dipakai. Jadi memang feeling awal itu saya sudah nggak ada feeling buat naikin karena memang nggak biasanya si Spark itu rewel. Apa rewelnya? Jadi ketika tadi saya mau coba nyalain itu antara remote dengan craftnya itu tidak susah connect, tapi di situ saya coba paksakan karena memang ya ngejar momen lah ya. Jadi ketika saya sudah paksakan, nah disitulah masalah terjadi. Kan ceritanya kan goes kan memang pas payah kan, apalagi kondisinya sudah setengah jalan. Terus akhirnya kita ini mikir sudah nggak sehat, jadi mikirnya tuh sudah cepet seperti itu. Tidak cek kanan kiri, tidak cek kondisi seperti apa, paham medan juga tidak. Akhirnya saya paksakan itu untuk terbang. Jadi waktu saya terbang itu sebenarnya kondisi tangan dengan otak saya itu sudah nggak sinkron. Jadi pada waktu saya coba terbangkan itu pesawat, nah itu ini sudah nggak ada arahnya. Jadi saya itu sudah feelingnya sudah habis. Jadi kayak ini mau ngambil apa, mau ngesut apa, karena memang di awalnya itu sudah nggak ketata. Jadi wis keburu-buru lah. Jadi ketika pesawat itu terbang sudah wis agak ngeblank juga, maksudnya ini mau ngapain, momennya sudah hampir lewat juga, terus para goesnya akhirnya sudah lewat juga. Akhirnya ya sudahlah, saya paksakan terbang untuk melihat tempat-tempat sekitar, siapa tahu ada memang spot bagus yang bisa saya ambil. Nah, disitulah kecerobohan saya dimulai. Jadi saya nggak ngelihat atas, padahal di kamera itu jelas-jelas posisi saya sangat dekat dengan pohon ranggu. Nah, pohon ranggu itu kan gini. Jadi ketika ngelihat depan ini memang jauh pesawatnya sini. Nah, ketika agak tinggi lagi di atas ini kan nggak kelihatan. Dan bodohnya harusnya saya
menjauh dari runway dulu baru kita atasi, di situ akan aman. Dan akhirnya nabrak di jatuh, terus kemudian nyungsep lah di sawah. Dari situ saya merasa hancur. Nah, kira-kira dari pengalaman yang saya alami tadi, untuk para pemula, khususnya adalah pilot pemula, secanggih apapun drone yang kalian punya, setidaknya kalian harus memperhatikan beberapa hal yang menurut saya itu penting supaya kejadian seperti ini tidak terjadi pada kalian. Karena ya sayang aja kan, kalian beli mahal-mahal terus kemudian jatuh. Dan ini memang tidak sepenuhnya salah dari pilot. Kadang ada juga yang memang craftnya lepas kendali sehingga nabrak, menghantam sesuatu dan sebagainya. Memang banyak, tapi saya akan memberikan sedikit solusi atau masukan buat teman-teman jika mengalami hal yang saya alami tadi. Yang pertama adalah persiapan harus benar. Persiapannya itu harus benar dan matang. Jadi memang kalau memang niatnya adalah ngambil spot-spot yang bagus, ya disiapin kalian mau ngambil di mana, dan pastikan armada yang kalian punya itu sehat. Jadi tadi itu pada waktu saya nyalakan si drone itu memang sedikit ada masalah, wifi tidak connect. Nah di situ kan akhirnya bikin adrenalin tuh kayak ya apa nih spotnya mau lewat. Nah itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya memang itu harus kalian persiapin, harus kalian cek benar di rumah. Memang tadi malam saya sudah sempat cek sih, cuman nggak tahu tadi memang mungkin pas lagi naas juga. Cuman itu adalah langkah-langkah yang tidak boleh kalian lewatkan, yaitu adalah persiapannya harus benar, armadanya juga harus sehat. Itu dulu. Terus kemudian ketika kita sudah berniat untuk menyalakan atau mengendalikan si drone itu sama sekali tidak boleh terburu-buru. Jadi benar-benar harus tenang dan harus matang. Kenapa? Karena jika kita terburu-buru, akal sehat kita sudah nggak jalan. Jadi yang ada itu kita ngawur-ngawuran sudah nggak benar gitu ngambilnya. Dan itu memang kebetulan tadi saya alami seperti itu. Tapi mungkin perlakuan dari masing-masing pilot akan berbeda. Tapi pada umumnya bisa seperti itu. Posisi kita harus tenang dan tidak terburu-buru. Jadi harus benar-benar bisa mengendalikan. Lah sama kayak kita bawa mobil lah, kalau misalnya kita nyetir mobil keburu-buru, akhirnya akal sehatnya nggak jalan. Yang ada ya bisa jadi crash atau apa dan sebagainya. Oke, terus kemudian yang tidak kalah penting adalah pandai dalam mengambil keputusan. Dimana kita ini nerbangin sebuah pesawat, nerbangin sebuah drone. Jadi kita itu harus benar-benar harus pandai dalam mengambil keputusan. Istilahnya bijak lah. Mau maju mau mundur, ada orang atau tidak, ada obstacle atau ada sesuatu yang menghalangi atau enggak, itu benar-benar harus bijak. Karena itu tadi untungnya pohon gitu loh. Coba kalau itu tadi itu orang atau apa yang sekiranya itu sakitnya rusak, akhirnya kan juga merugikan orang. Nah di situ adalah pentingnya kita tetap tenang dan pandai dalam mengambil keputusan. Jadi benar-benar harus bijak, karena ini memang bukan mainan yang seperti mainan yang mobil-mobilan seperti itu, bukan. Karena ini bisa membahayakan orang juga ketika kita kurang bijak dalam mengambil keputusan pada waktu terbang. Terus kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah paham kondisi. Jadi pastikan kalian itu ngerti tempat itu seperti apa. Di situ ada obstacle apa, di situ ada gangguan apa, di situ ada tower atau ada sutet atau apa, itu kalian harus benar-benar paham. Jadi paling tidak sebelum kita menyalakan, kita observasi sebentar aja. Observasi itu kalau sudah relax pasti jalan. Kita lihat dulu, oh ini kondisinya seperti ini. Tapi itu semua tidak akan terjadi kalau kita balik lagi ke poin 1, kita terburu-buru dan persiapan yang tidak matang. Jadi pastikan semuanya ditata dengan baik supaya hal seperti itu tadi tidak terjadi pada kalian. Nah, setelah tadi itu pesawatnya jatuh, langsunglah saya telepon Pak Ketua pilot drone Jember. Nah, saya WA terus kemudian saya cerita ini crash dan bagaimana, dan akhirnya nanti saya janjinya untuk benerin di tempatnya.
Jadi itu adalah pentingnya kita mempunyai sebuah komunitas. Jadi ketika memang kita mengalami hal seperti ini, kita tahu kita harus hubungi siapa. Kalau misalnya kamu nggak punya siapa-siapa, kamu sendirian, kamu pasti ya agak bingung juga ketika kondisi panik, barang kesayangan itu rusak, bingung harus selesaiin kemana, harus servis kemana. Dan itu adalah, sekali lagi, itu adalah salah satu pentingnya kita bergabung pada suatu komunitas. Jadi selain untuk silaturahmi, juga ketika kita ada musibah seperti ini, kita tahu kita harus benerin kemana. Nanti teman-teman juga bisa gabung ke komunitas kita, Pilot Drone Jember, khususnya buat teman-teman yang berada di area Jember. Jadi nanti kita akan sharing lebih banyak tentang hal seperti ini, khususnya untuk teman-teman yang baru memulai seperti saya juga baru memulai. Jadi pengalaman seperti ini adalah pelajaran berharga banget dan mahal, karena pastinya ini nanti ongkos servisnya juga nggak murah, karena harus ada part yang diganti dan sebagainya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe dan share jika itu menurut kalian bermanfaat. Oke, terima kasih, sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.